Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang secara pribadi boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan di hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025 dalam Renungan Harian Keluarga Gemim, Jemaat Maranatha Selatan. Dan oleh karena itu setiap kita pasti hari ini sangat bersyukur bahwa Tuhan berkenan menganugerahkan kita berkat kehidupan. Setiap kita yang menerima berkat kehidupan pasti akan terus melihat kepada Dia, Allah kita yang adalah sumber berkat kehidupan itu sendiri. Maka di saat ini mengawali akan segala tugas, aktivitas, tanggung jawab kita akan diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Bapa Sorgawi, sumber segala kehidupan bagi kami sebagai umat yang percaya. Terima kasih karena hari ini kami semua boleh menikmati hari yang baru. Hari di mana kami terus berpengharapan bahwa Engkau akan terus memberkati kami dan memberkati seisi keluarga kami manakala firman Tuhan akan diberitakan menjadi kekuatan dalam kehidupan ini. Kami bermohon Bapa biarlah Engkau hadir, menolong kami, memberkati kami, supaya kami betul-betul memaknai firman Tuhan ini dalam kehidupan yang nyata untuk kiranya hidup kami terus dipakai Tuhan untuk menaburkan kasih, menaburkan sukacita, menaburkan damai sejahtera-Mu dimanapun kami pergi dan kami berada. Sambil kami bermohon Bapa, kasihani kami dan ampuni kami, layakan kami bahkan sucikan hati dan kehidupan kami, untuk kami mengarahkan kehidupan kami pada Kristus yang adalah sumber keselamatan dan kehidupan bagi kami sebagai umat yang percaya. Ini kami Bapa anak-anak-Mu yang dengan ketulusan hati datang rindu untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami bermohon kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami di hari ini. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-3, dan ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikianlah firman Tuhan hari ini, jemaat Tuhan yang diberkati. Kita dalam bagian bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema hidup tidak mencari kesenangan sendiri. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti berharap hidupnya aman, tentram, dan juga senang. Sebuah harapan yang masuk akal dan realistis, apalagi hidup di tengah dunia ini yang syarat dengan kompetisi dan juga persaingan. Dan setiap orang akan berusaha untuk menggapai dan mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Merasakan kesenangan adalah dambaan yang realistis. Namun demikian saudara-saudara, apakah demi mencapai apa yang kita dambakan dan harapkan yaitu kesenangan, kita tidak perlu mempedulikan orang lain? Pertanyaan ini menjadi penting di tengah dunia yang sangat lazim dengan semangat mencari kesenangan sendiri dan tidak lagi mempedulikan orang lain. Bahkan bukan hanya tidak mempedulikan orang lain untuk kesenangan, melainkan demi kesenangan itu mengorbankan juga orang lain. Nah, sebagai orang percaya yang terus mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat Roma secara khusus kepada mereka yang disebut anggota jemaat yang kuat. Mereka harus meneladani Yesus Kristus dalam gaya hidup bersama orang lain. Paulus menasihati agar mereka hidup saling menopang dan mendukung serta tidak mencari kesenangan untuk diri sendiri saja. Sama seperti Yesus Kristus yang tidak mencari kesenangan sendiri meskipun Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Meneladani Yesus Kristus adalah melihat Dia yang rela mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Itu dapat kita baca dalam Filipi 2 ayat 5-6. Menurut Paulus, kitab suci telah menegaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya, yaitu hidup dalam kasih adalah perwujudan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini.
Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, kita dinasihati untuk hidup yang melahirkan cinta kasih terhadap sesama. Hidup yang saling menghidupkan seperti filosofi Minahasa, Sito, Timau, Tumau, Tau. Kita diingatkan untuk tidak mencari kesenangan sendiri sementara orang lain menderita. Kita diingatkan untuk bukan hanya berusaha mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi juga melihat orang lain yang sama-sama juga merindukan sukacita dan kebahagiaan. Sebab kalau kita berbicara tentang hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus bicara juga tentang hidup yang saling mengasihi dan menghidupkan bersama dengan orang lain. Dan oleh karena itu kiranya Tuhan Allah memampukan kita untuk mengerjakan firman Tuhan ini, sehingga kita tidak akan hidup menurut keinginan kita, tapi menurut kehendak Tuhan, supaya betul-betul hidup kita dipakai dengan luar biasa untuk menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan bagi orang lain, sehingga melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak orang yang akan memuliakan Tuhan Allah kita yang baik. Tuhan memberkati kita semua dan firman Tuhan ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam di sorga, terima kasih karena Engkau telah meneladankan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bagaimana kasih-Mu, bagaimana cinta-Mu untuk dunia ini, termasuk kami sebagai manusia yang berdosa. Engkau telah datang dan hadir dengan karya agung-Mu lewat penebusan Kristus Tuhan kami di atas kayu salib yang rela mati untuk dosa kami, tetapi menghidupi kami kembali dengan karya agung dan mulia melalui kuasa kebangkitan. Dan oleh karena itu ini memberi pengharapan yang baru bagi kami sebagai orang percaya, bahwa selagi Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menikmati hidup, itu berarti hidup itu juga pun harus kami hidupi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan bukan seperti yang kami inginkan. Karena kami percaya segala sesuatu yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami selalu mendatangkan damai sejahtera, selalu mendatangkan berkat, bahkan juga ada kekuatan manakala kami melewati berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Ajarkan kami Bapa untuk mengaplikasikan kasih yang nyata bagi sesama kami, bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga di mana suami istri saling mengasihi, di mana juga peran orang tua harus dinampakkan dikala kami juga mengasihi anak-anak kami, mendidik anak-anak kami untuk mengarahkan mereka pada hidup dalam Kristus. Tetapi bagaimana keteladanan hidup sebagai orang tua menjadi hal yang terpenting juga yang diupayakan. Kami mohon mampukanlah kami sebagai orang tua, tapi juga berkati anak-anak kami, supaya di dalamnya ada rasa hormat yang begitu mendalam, yang terus mereka nyatakan di hadapan Engkau sebagai Allah pemilik hidup mereka, tetapi juga kasih itu juga akan nampak ketika mereka mengasihi orang tua. Sehingga kami punya harapan-harapan yang sangat besar, bahwa persekutuan umat Allah akan terus menjadi hidup, dikala kami mengaplikasikan dan wujud nyatakan kasih itu bukan hanya dalam keluarga, tapi dimanapun kami berada dalam lingkungan sosial, dalam kehidupan berjemaat bermasyarakat, maka kasih Kristus yang selalu menjadi yang utama dan terpenting. Oleh karena itu berkati pelayanan gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam pelayanan baik sebagai diaken, penatua, guru agama dan pendeta, semua perangkat pelayanan yang ada, yang memberi diri untuk melaksanakan kerja pelayanan, Engkau perlengkapi dan berkati kami semua. Dari aras sinode, aras wilayah, aras jemaat, dalam kerja tanggung jawab ini pun kiranya ada kesetiaan, ketaatan untuk mengerjakan panggilan yang telah Tuhan percayakan, dengan semakin membawa banyak orang hidup mengarahkan kehidupan pada Kristus. Kami percaya Engkau terus memberkati jemaat-Mu ketika di hari ini ada yang mungkin sementara bergumul dalam keadaan sakit, yang sementara mengikuti RHK ini. Kami doakan mereka Bapa, biarlah Engkau menguatkan di dalam kasih dan anugerah selamat yang daripada-Mu. Kiranya ada mujizat yang boleh teralami dan ternikmati. Di dalam kasih-Mu mereka boleh menikmati kuasa kesembuhan. Jangan sampai sakit dan pergumulan yang mereka hadapi semakin menekan hidup mereka. Tetapi dengan sabar menanti pertolongan-Mu, dengan giat selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kami percaya dalam persekutuan dengan Engkau ya Bapa, maka segala hal yang menjadi upaya dan usaha mereka kiranya akan diberkati, kesembuhan boleh teralami.
Bagi jemaat yang sementara juga merayakan hari ulang tahun kelahiran, bahkan hari ulang tahun pernikahan, Bapa kami bermohon, sempurnakanlah segala ungkapan syukur yang mereka alami di hari ini. Ketika boleh bertambah usia kelahiran, rumah tangga diberkati, biarlah segala sesuatu disempurnakan oleh karena kasih-Mu, sehingga mereka yang berumur panjang, menikmati berkat hidup dalam rumah tangga, semakin merasakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh teralami di hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan akan bangsa dan negara kami, pemerintah diberkati di dalam Engkau untuk kiranya menjalankan tanggung jawab mereka, mengarahkan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Ada kesejahteraan, tetapi juga ada hidup rukun dan damai di tengah-tengah kepelbagaian yang ada. Terciptalah satu hubungan yang baik, tetapi juga satu kehidupan bersama sebagai masyarakat yang hidup dalam kebersamaan. Terima kasih ketika Jemaat kami Merata Pasaten dalam kerinduan harapan sukacita melaksanakan tugas panggilan pelayanan melalui RHK ini. Kami bermohon Tuhan Engkau berkati pelayan khusus dan jemaat kami Merata Pasaten, semua yang telah mengikuti ibadah di hari ini. Tuhan Allah tolong dan Tuhan Allah berkati, termasuk tim multimedia yang boleh menyelenggarakan tahun jawab pelayanan, biar semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan menjalankan tugas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini, bahkan pelayanan kami. Kami bermohon Bapa Engkau berkati kami semua. Berkati seisi keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak kami. Bila terhimpun bersama dalam persekutuan kasih sebagai umat yang terus bersyukur, hidup di dalam Tuhan, sehingga kemenangan akan terus kami nikmati sebagai orang-orang percaya yang mau hidup di dalam Kristus Tuhan kami. Maka ini doa kami Bapa, ini yang menjadi ungkapan syukur kami di hari ini yang kami persembahkan, kami mohonkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah hari ini kita telah menyatakan tanda syukur ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Semoga segenap kehidupan kita dan seisi keluarga kita tetap Tuhan berkati. Hadapilah hari ini dengan senyum, bahagialah bersama di dalam Tuhan, karena kita percaya hanya dengan itu pun kita akan melihat hidup ini sebagai anugerah di dalam Tuhan yang penting dan perlu untuk dijalani, dimaknai dalam keterpanggilan umat yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua dan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.